Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui informasi selengkapnya dari rekan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Valeri Budianto. Selamat siang, Valeri. Bisa Anda recap kembali atau review kembali poin-poin apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh ahli dalam persidangan hari ini? Baik Jason, baru saja kita melihat bahwa persidangan untuk ahli meringankan terdakwa Kuatmaruf yang selesai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari keterangan ahli pidana meringankan Muhammad Arief Setiawan, kami sudah mencatat beberapa poin-poin penting, di mana pada dasarnya pernyataan dari ahli pidana meringankan hari ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan ahli pidana lainnya yang juga dihadirkan oleh terdakwa-terdakwa lainnya di dalam kasus pembunuhan berencana. Dalam hal ini untuk terdakwa Kuatmaruf ini ditegaskan bahwa ia merupakan seorang dengan perbuatan yang pasif yang secara kebetulan berada di waktu dan tempat terjadinya tindak pidana, dan ia tidak mengetahui adanya pembunuhan berencana tersebut, dan oleh karena itu diharapkan melalui hadirnya ahli pidana dan juga keterangan yang diutarakan, maka terdakwa Kuatmaruf dapat bebas dari segala dakwaan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, ahli ini menekankan beberapa hal. Yang pertama adalah motif seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana harus dibuktikan, dan apabila sudah dibuktikan maka motif tersebut menjadi dasar untuk penentuan masa ancaman pidana terhadap terdakwa Kuatmaruf. Kemudian juga pihak dari kuasa hukum ini sempat menanyakan beberapa hal sehubungan dengan pasal-pasal yang didakwakan terhadap Kuatmaruf. Yang pertama adalah pasal pembunuhan berencana, yaitu dalam pasal 340 KUHP dan juga pasal 338 KUHP, di mana pernyataan dari ahli ini sebenarnya selaras dengan pernyataan ahli pidana meringankan Mahrus Ali dan juga Elwin Daniel yang hadir sebagai ahli pidana meringankan Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, di mana untuk seorang terdakwa dapat dijerat dengan pasal-pasal tersebut maka harus memenuhi 3 unsur utama. Yang pertama adalah adanya kehendak untuk melakukan suatu tindakan dalam keadaan tenang, kemudian perlu adanya waktu bagi pelaku tindak pidana tersebut untuk merenungkan tindakannya maupun merenungkan rencananya. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan dari tindak pidana tersebut juga harus dilakukan dalam kondisi tenang, sehingga ditegaskan bahwa terdakwa dalam hal ini tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, dan oleh karena itu pasal dari 340 maupun 338 tidak dapat dijerat terhadap Kuatmaruf. Lalu usai menyatakan hal tersebut, pihak dari kuasa hukum mulai menanyakan mengenai pasal lainnya yang juga dijerat terhadap Kuatmaruf, yaitu pasal penyertaan dalam pasal 55 KUHP, di mana dinyatakan oleh ahli Muhammad Arief Setiawan bahwa agar seseorang dapat dijerat dengan pasal penyertaan maka perlu adanya kehendak yang sama antar pelaku tindak pidana, atau dengan kata lain harus ada meeting of mind dari antar pelaku tindak pidana untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana, atau dalam hal ini adalah pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Dan ditegaskan pula bahwa melalui ilustrasi-ilustrasi yang ditarakan oleh pihak kuasa hukum bahwa Kuatmaruf itu secara kebetulan berada di tempat dan juga waktu tempat terjadinya pidana tersebut. Dan kemudian juga secara spesifik ditanyakan kepada ahli apakah seseorang yang kebetulan berada di situ, kemudian juga kebetulan diperintahkan untuk memanggil orang lain, atau dalam hal ini Ricky Rizal, karena memang Kuatmaruf ini dipanggil oleh Verdi Sambo untuk memanggil Ricky Rizal sebelum akhirnya Verdi Sambo memerintahkan Ricky Rizal untuk membunuh Brigadir Yosua Huta Barat. Apakah hal tersebut mengindikasikan adanya meeting of mind atau kehendak yang sama antar Verdi Sambo dan juga Kuatmaruf? Dan dijawab oleh ahli bahwa meeting of mind antara Verdi Sambo dan juga Kuatmaruf ini hanya berhenti sampai sebatas Kuatmaruf memanggil Ricky Rizal atas perintah dari Verdi Sambo, dan apa yang terjadi setelah pemanggilan tersebut tidak mengindikasikan adanya meeting of mind atau kehendak yang sama antar pelaku tindak pidana, atau dalam hal ini berarti Kuatmaruf tidak termasuk dalam pihak yang merencanakan atau mengusahakan adanya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian juga tadi
sebagaimana kita lihat dalam wawancara yang dilakukan usai sidang oleh kuasa hukum terdakwa Kuatmaruf, Irwan Irawan, dinyatakan bahwa tadi pihak kuasa hukum juga sempat menanyakan mengenai status justice collaborator. Sebenarnya hal ini juga sempat ditanyakan oleh pihak kuasa hukum Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang mempertanyakan apakah nilai keterangan atau bobot keterangan yang diutarakan oleh justice collaborator atau dalam hal ini terdakwa Richard Eliezer ini memiliki bobot yang lebih besar atau yang harus lebih diprioritaskan dibandingkan dengan keterangan-keterangan terdakwa lainnya. Dan dinyatakan oleh ahli bahwa sebenarnya keterangan satu saksi bukanlah saksi, atau dalam hal ini keterangan Richard Eliezer yang kita ketahui di persidangan selama ini disebutkan tidak hanya berdiri sendiri atau tidak berkesesuaian, itu memerlukan pembuktian lebih lanjut dari majelis hakim. Demikian, Jason. Valerie, kemudian tadi pada saat akhir persidangan, apakah terdakwa Kuatmaruf ini memberikan tanggapan dan kapan kemudian agenda sidang berikutnya terhadap Kuatmaruf akan dilakukan? Baik, Jason, tadi sebelum memang persidangan dinyatakan ditutup oleh majelis hakim ini Wahyu Iman Santoso sempat menanyakan apakah ada tanggapan maupun sanggahan terhadap terdakwa Kuatmaruf, dan meresponi hal tersebut Kuatmaruf mengaku tidak ada bantahan dan menerima setiap keterangan yang diutarakan oleh ahli pidana meringankan Muhammad Arif Setiawan. Dan oleh karena itu majelis hakim memutuskan bahwa untuk agenda persidangan hari ini sudah selesai dan akan dilanjutkan pekan depan, yaitu pada hari Senin 9 Januari 2023 dengan agenda pemeriksaan terdakwa, atau dalam hal ini dalam pekan depan akan ada terdakwa Kuatmaruf yang memberikan kesaksiannya secara langsung, ditanya oleh pihak kuasa hukum, jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim. Jason. Terima kasih Valerie Budianto atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat kembali bertugas.